orang hukum, dan saya sebagai orang lawyer kalau bicara itu sesuai fakta. Ya, kalau fakta yang ada tentang apa yang di-share oleh teman kita Mahendra terkait putusan PK ini, kalau itu betul, memang kalau ini fakta yang sesungguhnya, berarti betul bahwa Mas Taufik lah yang menang terkait dengan sengketa badan hukum yang pernah digugat Madiun, dan kebetulan saya salah satu pengacaranya dengan nomor pokok perkara 217 itu. Kan waktu di tingkat pertama di PT UN kan kalah itu Mas Taufik, terus kemudian Mas Taufik banding kalah, kasasi kalah. Nah setelah kalah kan punya kesempatan untuk PK, ya kan? Nah, punya kesempatan untuk PK itu. Seperti dalam putusan PK ini, ternyata kalau ini betul ya, saya belum ngecek. Kalau melihat dari data yang ada ini, berarti Mas Taufik menang persoalan konflik badan hukum. Tetapi kembali lagi kita harus paham, ini kan persoalan konflik badan hukum dengan nomor pokok perkara tahun 2017, ya. Jadi nanti dalam proses berikutnya masih ada satu peluang Madiun, ya, untuk melakukan PK ya, terkait PK-nya Mas Taufik, kemenangan Mas Taufik ini bisa diajukan PK kembali sama pihak Madiun, kan? Jadi masing-masing pihak punya kesempatan sekali-sekali. Mas Taufik sudah menang kan? Dan nanti putusan PK ini bisa dimohonkan PK oleh Madiun juga, gitu loh. Nah, nanti menang atau kalah saya nggak tahu proses hukumnya seperti apa. Tapi kembali ya, apabila kita sadar ini kan proses gugat-menggugat terkait badan hukum dengan nomor di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor pokok perkara 217. Berarti ini sudah selesai, ya kan? Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang, ya, yang punya badan hukum yang sah yang ada ini kan Mas Purjoko, gitu loh, yang kemarin baru daftarkan, yang baru daftarkan di Kemenkumham bulan Februari tahun 2022 kemarin, ya kan? Karena ada SK Kemenkumham terkait badan hukum yang didaftarkan Mas Purjoko, ya, seperti itu. Jadi ini ada masalah baru, gitu kan, secara hukum, bahwa badan hukum yang punya badan hukum itu adalah kepengurusan Mas Murjoko. Kalau kepengurusan Mas Taufik sudah selesai, ya, seperti itu ya, dengan nomor pokok perkara tahun 2017. Kalau Mas punyanya badan hukumnya Mas Murjoko yang saya sudah mendapat legalitas dari Kemenkumham ini dinyatakan dianggap itu melawan hukum, ya harus digugat oleh kelompoknya Mas Taufik. Selama itu tidak digugat, berarti yang punya badan hukum sekarang ya Mas Murjoko, seperti itu ya. Yang logika hukumnya kan seperti itu. Sekarang yang punya badan hukum kan Mas Murjoko, gitu. Karena apa ya, belum pernah ada pihak-pihak yang komplain kan. Jadi yang sah sampai sekarang tetap badan hukum yang dibuat oleh Mas Murjoko yang dikeluarkan tanggal berapa ya? Tanggal 27 Maret atau tahun berapa ya? Tahun 27 Februari, 27 Februari tahun 2022. Itu badan hukum yang didaftarkan Mas Murjoko. Nah, jadi kedepannya nanti Madiun masih ada kesempatan untuk melakukan PK, ya. Jadi makanya ya jangan sombong-sombong lah jadi lawyer itu ini perlu introspeksi itu. Jadi kemampuan lawyer itu sebatas apa sebenarnya, itu faktanya di PK masih kalah, ya kan, meskipun Mas Murjoko masih punya peluang. Berarti masih buang-buang tenaga, buang pikiran, buang uang lagi toh. Nah, itu ya, nggak tahu ini mau arahnya mau kemana itu.
Saya karena bukan anggota LHA lagi, saya jadi pengamat saja. Ya kan, saya nggak mau ini nanti malah dilaporkan yang tidak, malah saya dilaporkan ke sebuah Madiun, dikira kata saya pengkhianat. Saya padahal satu bicara bicara soal fakta gitu loh. Saya lawyer, bicara soal fakta, saya tidak ngawur gitu loh. Kalau dibilang pengkhianat, apa yang dikhianati dari Satrate? Dari Satrate, bahkan saya rela di penjara untuk memperjuangkan perusahaan Madiun. Saya rela jadi ketua cabang DKI. Siapa yang berani waktu itu jadi ketua cabang DKI? Itu kecuali saya, ya kan. Dan berhasil sampai sekarang eksistensi DKI yang melebur jadi 5 cabang itu kan, menjadi eksis sampai sekarang. Itu perjuangan siapa? Gitu loh. Kok saya dikatakan, dilaporkan sama itu anggota LHA itu ke sesepuh Madiun, katanya pengkhianat. Apa yang tak khianati? Kalian banyak dosa. Itu banyak orang yang kalian kecewakan itu. Kalian harus sadar itu. Itu sebelum nanti Tuhan menghakimimu sendiri itu loh. Saya hanya mengingatkan sebagai seorang sama warga Satrate. Jadi gitu ya. Jadi persoalan badan hukum nomor 217 masih satu periode lah, masih ada kesempatan satu season lagi. Itu kesempatan dari PK Mas Taufik udah selesai nih. Dan kalau fakta ini memang Mas Taufik yang menang. Nah, tapi Madiun pun masih punya kesempatan untuk melakukan PK. Ya, PK itu bisa diajukan 2 kali, yang dilakukan oleh masing-masing kedua pihak, baik tergugat maupun penggugat. Ya, gitu. Dan ini juga nggak masuk akal, masuk tingkat pertama menang, banding menang, kasasi menang, kok tingkat PK kok bisa menang. Ini ada apa? Ada permainan apa gitu loh. Iya kan? Kita harus jeli. Ini permainan dengan hakim atau permainan di internal kita sendiri atau gimana, saya nggak ngerti. Karena namanya setiap kasus itu pasti ada uangnya gitu, ada nilai profitnya, ada nilai keuntungannya di situ. Gitu. Kita jadi warga Satrate jangan mau dibodohin saja. Itu harus jeli melihat satu persoalan itu. Ya. Ini ya, saya melihat ini bukti kesombongan yang menamakan diri seorang advokat itu. Ya, jangan merasa jumawa, merasa menang ini menang itu, faktanya masih kalah kok. Dulu kan juga saya ingatkan, kalian jangan terlalu girang, karena ini masih ada kesempatan untuk PK, gitu. Girangnya sampai kemana-mana. Sekarang PK, kalau itu betul, faktanya kalah. Nah, tapi secara hukum juga bahwa badan hukum yang ada sekarang itu punyanya Mas Murjoko. Mas Murjoko yang didaftarkan dan keluar SK-nya tanggal berapa? 22 ya, 22 betul, tanggal 22 Februari tahun 1922 itu, yang didaftarkan atas nama Mas Murjoko sebagai. Indonesia memiliki sebuah keanekaragaman budaya. Salah satu di antaranya adalah pencak silat yang merupakan warisan leluhur nenek moyang bangsa Indonesia. Pencak silat juga merupakan salah satu budaya